Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang request untuk penulis bahas velg. Yang namanya velg ya ada ya yang aftermarket. Ya walau sekarang ini orang sudah sangat jarang sekali ganti velg dibanding ketika zaman velgnya masih ruji dulu. Ya karena memang velg yang sekarang itu ya sudah yang termasuk terbaik. Apalagi juga seringnya velg dari pabrikan itu kualitasnya oke, kecuali Honda ya. Jadi velg Yamaha, velg Suzuki sekarang itu seringnya oke. Kalau dulu ketika zaman awal-awal yang namanya velg racing itu masih ada seperti punya Yamaha yang goyang dompet. Jadi versi awal-awal Mio dulu yang pakai velg racing, velg aluminium, casual gitu, goyang dompet. Jadi velgnya itu mudah peyang, mudah berubah bentuk. Kalau sekarang ya masih ada, kena batu juga masih peyang, tapi ya kasusnya jarang lah. Jadi sangat jarang sekali kita temui velg yang sampai rusak, yang sampai peyang, yang sampai macam-macam gitu. Tentu ya sampai limit tertentu ya. Kalau bannya tekanan anginnya kurang, dipakai menerjang lubang atau kena batu ya ada aja kasus pecah, ada aja kasus peyang gitu ya. Tapi kalau dalam pemakaian normal rasanya nggak ada ya. Nah ini beda banget ya dengan zaman dulu. Zaman dulu itu zaman masih banyak motor dengan ruji, dengan apa jenenge bahasa resminya apa? Spoke bol habis. Dengan velg ruji itu selalu ya yang namanya velg itu butuh perawatan, butuh setel ulang. Jadi biasanya sekitar antara 20 sampai 40.000 km itu butuh disetel ulang. Karena kalau nggak disetel ulang jadi nggak senter. Kalau nggak senter itu yang kena adalah dari ban, dari bearingnya, dari cakrame kalau pakai cakram. Nah sekarang kan jarang ya masalah-masalah seperti itu. Jadi kalau dulu itu sering yang masalah yo velg kena batu gitu ya. Batunya batu nggak terlalu ekstrim gitu. Velgnya wis pleot. Atau walau nggak kena batu dipakai lama-lama jadi nggak senter gitu. Nah di saat itu wis yang namanya setel velg kita jadi harus pilih-pilih karena ya keahlian tukang velg itu beda-beda. Kalau kita salah pilih, maka dalam pemakaian misal 1000 km wis bermasalah lagi. Tapi ya kadang mau nggak mau kita harus seperti itu ya. Misal kalau ya tukang velgnya ekstrim, dilepas semua terus dirakit lagi. Nah pasti kalau sudah begitu itu ya butuh yang namanya periode apa jenis transisi, periode penyesuaian. Jadi kalau sudah dilepas semua, dipasang lagi, paling enggak ya harus dicek lagi seminggu lagi atau sebulan lagi untuk membuat betul-betul pas. Jadi ya sebenarnya beruntung ya sekarang ini standarnya adalah velg casual, velg apa jenenge cetakan ya. Ya tentu kita juga harus waspada ya, yang namanya velg cetakan casual itu tetap aja ono sing lemah. Jadi kalau pilih aftermarket kita juga harus hati-hati. Kalau aftermarketnya nggak terkenal itu ya resiko. Jadi kalau sekarang ya bukan zaman awal-awal, kalau sekarang pasti banyak yang sepakat bahwa ya velg pabrikan itu lebih kokoh. Jadi secara kekuatan, secara apa ya,
solidnya, secara rigidity-nya, secara opposite kekakuannya, velg dari pabrikan itu lebih oke. Kita ngomong kekakuan ya, bukan yang lain-lain. Penulis soalnya pernah lihat ya, ada yang seneng gitu ya, modifikasi pakai velg yang aftermarket tapi yang murah. Wah, seneng, bentuknya bagus. Tapi ternyata nggak berapa lama, selang sebulan, selang 2 bulan, meleot gitu. Bentuknya itu api, tapi ya ternyata nggak kuat. Itu biasanya yang model-model mengkilap ya, yang ada bagian gilapnya putih gitu. Jadi ya namanya aluminium pun ada grade-nya. Nggak salah C1, C2 kalau nggak salah ya. Nah sayangnya kita itu nggak bisa kan menilai seberapa kokoh aluminiumnya. Ya kita cuma bisa percaya sama penjualnya. Karena memang ya apa caranya kita ngukur gitu loh kekuatannya. Jadinya kalau ganti pelek ya kita jadi antara mempercayai penjual atau mempercayai pabrikannya. Yang repot juga kadang ada palsu-palsuan gitu. Wis makin repot lagi. Jadinya ya kalau sekarang ini ya justru kalau aftermarket itu lebih aman beli velg Fuji daripada velg racingnya, velg Caswheel-nya. Ironinya malah seperti itu ya. Malah kalau untuk beli aftermarket lebih gampang cari yang ruji yang kuat daripada velg racing yang kuat, karena merek mahal. Itu mahal sekali, mungkin di atas 1 juta ya. Nah oleh karena itu kadang ya orang malas beli velg racing. Kalau sekarang orang ya bismillah dikelontoki, dirontokkan catnya, dicat lagi warna lain, warna merah, warna biru, warna emas, warna chrome ya. Itu juga sudah cukup untuk bikin tampilan peleknya berubah. Apalagi juga karena biasanya ya warna pelek bawaan itu warnanya gak begitu menarik, gak begitu menyolok ya. Kadang juga warnanya jadi sesuaikan dengan warna body. Jadi misalnya body di setel warna ungu, peleknya diganti warna ungu juga gitu ya, disamakan. Nah penulis tadi mengecualikan merek Honda karena ya kalau merek Honda itu ada beberapa masalah yang penulis tahu, terutama itu ya soal bocor ya. Jadi velgnya itu bocor, nggak kedap udara, nggak kedap udara. Padahal kan sekarang zamannya pelek tubeless ya. Caswheel kan memang cocoknya tubeless. Nah sudah zaman tubeless, velgnya bocor. Ya ini sumber masalah, bakal jadi masalah. Nah untuk yang begini-gini ya mau nggak mau harus ganti pelek ya. Kalau harus ganti pelek, kalau yang ori ya dijamin nggak akan murah harga pelek ya. Nanti penulis cari ono nggak di harga spare part resmi ini piro harga pelek ya. Orang kadang malah jadi wes beli aftermarket gitu ya. Tapi kalau beli aftermarket ya harus hati-hati ya, harus pilih yang yang betul-betul bagus. Dan sayangnya yang bagus nggak ada yang murah. Kalau soal pelek yang murah biasanya jelek, karena memang pasarnya sedikit. Kalau opsi lain, kalau sudah mengalami pelek bocor itu ya
pakai cairan anti bocor dan berharap bocoran itu bakal dibuntu. Kalau untuk cairan anti bocor, penulis ya puas ya dengan pakai merek M1. M1 sudah banyak yang suka, ya wis M1 naik. Karena kalau cairan anti bocor itu cukup banyak ya resikonya. Resikonya seperti misalnya korosi, bikin nggak imbang, nggak efektif, nambal bocor, pemaneh ya, bikin kayak lem gitu ya. Kalau merek M1 sendiri penulis sudah pakai sempat lama dan ternyata masih cair atau paling enggak masih bisa dibersihkan lah ya. Yang repot itu kan kalau tidak bisa dibersihkan. Nah ini masih bisa dibersihkan. Cuma kelemahan M1 itu bikin pendilnya mampet. Tapi penulis sendiri pendil mampet itu no problem ya. Kenapa? Ya karena pendil mampet ini juga membuat udara jadi nggak keluar sama sekali dari ban. Jadi tekanan ban itu betul-betul stabil. Walau ya kayak ya setahun nggak dipompa pun nggak popo gitu loh. Dibanding sebelumnya yang wah setiap 2 minggu sekali harus dipompa. Wah ini mungkin sampai ban habis itu nggak perlu dipompa lagi kayaknya, karena saking kedape udara dalam ban. Penulis juga pakai tekanan standar, jadi yo wis resikonya pakai tekanan standar yo keras. Bannya ya Atos, karena tipenya juga tipe yang Atos bannya. Ya wis Atos wis babano lah wis. Sing penting awet bannya, karena kalau ban dengan tekanan yang pas itu ya pasti bannya lebih awet dari ban yang tekanannya kurang. Ban tekanan kurang itu selain nggak stabil juga cepat habis. Kalau nggak cepat habis juga cepat rusak. Ban yang tekanannya pas juga bikin peleknya lebih tahan kena macem-macem. Velg bengkok macem-macem itu kan karena tekanan anginnya terlalu rendah, sehingga batu itu sampai bisa kena peleknya. Nah kalau tekanan anginnya bannya sudah pas, ya nggak mungkin ban itu kena batunya ketika kita melewati misal polisi tidur dan semacamnya. Jadi kalau sekarang ini kalau memang motornya Honda ya, terus mengalami pelek bocor, penulis rekomendasi untuk pakai cairan anti bocor. Karena kalau beli aftermarket ya rasanya kebanyakan jelek. Kalau mau yang nggak jelek ya harus beli yang mahal. Mahalnya juga harus hati-hati, karena ada beberapa merek yang mahalnya bukan karena kualitasnya, tapi karena pemasarannya ya. Itu kita harus waspada. Sayangnya penulis nggak bisa ngomong ya, karena penulis sendiri nggak lihat kondisi velg aftermarket gimana. Taunya lebih banyak yang jelek daripada yang bagus. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.